Sebelumnya kita telah membahas salah satu rekayasa genetika yaitu bayi tabung. Kali ini kita akan membahas rekayasa genetika yang lain yaitu mengenai kultur jaringan. Apa itu kultur jaringan? Ibaratnya ketika kalian sedang potong rambut, kemudian rambut yang terpotong itu berubah menjadi diri kalian. Ya, itulah kultur jaringan, tapi tidak pada manusia, melainkan pada tumbuhan. Kultur jaringan merupakan salah satu bentuk vegetatif buatan dengan campur tangan manusia untuk menumbuhkan tumbuhan melalui bagian-bagian tumbuhan tertentu. Sebenarnya ada bentuk vegetatif buatan yang lain, yaitu ada mencangkok, merunduk, setek, menempel, dan mengenten. Ingin tahu video lengkapnya? Mari kita simak bersama-sama. Mencangkok. Mencangkok dilakukan dengan cara mengupas bagian kulit cabang seperti pada gambar. Kemudian bagian cabang yang sudah dikupas diberi tanah, pupuk, air sebagai media pertumbuhan akar. Contohnya seperti jambu, rambutan, mangga, dan lainnya. Yang kedua, merunduk, yaitu dilakukan dengan cara merundukkan cabang tanaman kemudian menimbunnya dengan tanah. Tanaman hasil merunduk memiliki sifat seperti tanaman induk. Seperti ilustrasi pada gambar, batang yang tumbuh menjalar dari tumbuhan induk kemudian dirundukkan dan ditutup oleh tanah sehingga akan menghasilkan akar yang nantinya akan menjadi individu baru. Yang ketiga, menyetek, yaitu memperbanyak tumbuhan dengan cara menancapkan atau menanam potongan-potongan bagian tanaman seperti akar, batang, dan daun untuk menghasilkan tanaman baru seperti tumbuhan induknya. Diingat ya, menyetek itu memotong, ada stek batang, akar, dan daun. Dan ini contoh stek batang: singkong, tebu, mawar, melati, dan kangkung. Ilustrasi stek batang seperti pada gambar, memotong batang menjadi runcing kemudian menancapkan ke dalam tanah hingga akan membentuk akar dan menjadi individu baru. Selanjutnya, stek akar. Umumnya, stek akar disemai sejajar dengan permukaan tanah atau sedikit masuk ke dalam tanah atau media tanam. Beberapa tanaman yang dapat dikembangbiakan dengan stek akar yaitu apel dan tanaman hias. Selanjutnya, stek daun merupakan cara mengembangbiakan tanaman secara vegetatif buatan dengan menggunakan sebagian daun tanaman untuk ditumbuhkan menjadi tanaman baru. Contohnya cocor bebek, begonia, dan lidah buaya. Yang keempat, menempel atau dikenal dengan istilah okulasi. Dilakukan dengan cara menempelkan sepotong kulit pohon bermata tunas suatu tanaman ke kulit pohon tanaman lain. Bisa kita lihat di gambar dua tahap cara menempel. Yang pertama, tunas tanaman lain ditempelkan ke kulit tanaman yang dipilih dan tunas dibalut dengan plastik kemudian diikat. Contohnya alpukat, belimbing, dan lengkeng. Yang kelima, mengenten. Mengenten dilakukan dengan cara menggabungkan bagian batang bawah suatu tanaman dengan bagian batang atas dari tanaman lain yang masih satu keluarga. Contohnya tanaman alpukat dan durian.
Tanaman hasil eten memiliki sifat yang lebih baik dari tanaman induk. Kultur jaringan adalah suatu teknik untuk menumbuhkan sel, jaringan, ataupun irisan organ tanaman di laboratorium pada suatu media buatan yang mengandung nutrisi yang aseptik atau steril untuk menjadi tanaman secara utuh. Kondisi steril merupakan suatu syarat mutlak keberhasilan pelaksanaan kultur jaringan, sehingga kondisi ini harus tetap dijaga selama proses kultur berlangsung. Walaupun hanya satu spora jamur atau hanya satu sel bakteri yang masuk ke dalam kultur, maka pekerjaan kultur akan gagal dan tidak akan menghasilkan tanaman baru. Kultur jaringan tanaman didasari oleh teori totipotensi sel yang menyebutkan bahwa setiap sel tanaman memiliki kapasitas untuk beregenerasi membentuk tanaman secara utuh. Tanaman baru yang diperoleh dengan cara kultur jaringan ini bersifat identik dengan induknya dan disebut dengan plantlet. Jumlah tanaman baru yang dihasilkan tidak hanya satu, tapi bisa puluhan hingga ratusan dari satu bahan tanam atau explant. Sehingga teknik kultur jaringan ini digunakan sebagai metode perbanyakan tanaman. Metode perbanyakan tanaman yang dilakukan dengan teknologi kultur jaringan termasuk dalam perbanyakan vegetatif. Berbeda dari teknik perbanyakan tumbuhan secara konvensional, teknik ini dapat dilakukan dalam kondisi aseptik di dalam botol kultur dengan medium dan kondisi tertentu. Karena itu, teknik ini seringkali disebut dengan kultur in vitro. Adapun keunggulan dari teknik kultur jaringan tanaman antara lain yaitu kita dapat mendapatkan bibit tanaman baru dengan kualitas yang lebih baik. Lalu kita dapat melestarikan sifat dari tanaman induknya karena mampu menghasilkan jenis tanaman yang sifatnya sama persis. Kemudian kita juga bisa menciptakan jenis tanaman baru dengan jumlah banyak pada waktu yang relatif singkat. Teknik kultur jaringan ini juga dapat membuat tanaman terbebas dari penyakit. Selain itu, penerapan teknologi kultur jaringan ini tidak bergantung pada musim tanam dan pastinya lebih efisien untuk tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena biaya establishment yang mahal akan tertutupi oleh harga jual tanaman yang tinggi. Itulah tadi penjelasan mengenai perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Master Edukasi.